Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tidak hanya nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dioplos oleh klan Ba'alwi, akan tetapi Pertamax pun ini juga dioplos di Indonesia. Dan bahkan kemarin informasinya negara ini mengalami kerugian sekitar 196 triliunan hanya satu tahun, hanya pada tahun 2023. Sehingga kalau dikalkulasi selama 5 tahun Indonesia ini mengalami kerugian sebesar kurang lebih 986 triliunan, ya, gara-gara Pertamax ini dioplos, ya, dioplos. Jadi Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Akan tetapi antara oplosan Pertalite menjadi Pertamax dengan oplosan nasab Nabi ini misinya sama, yakni untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan finansial yang masuk ke dalam saku pribadi. Kalau oplosan Pertalite menjadi Pertamax itu keuntungannya masuk ke jajaran pengurus Pertamina. Akan tetapi kalau masalah oplosan nasab Nabi ini masuk dalam kantong setiap oknum klan Ba'alwi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sudah waktunya kalau di Indonesia ini membuat undang-undang baru tentang koruptor, hukuman tentang koruptor. Sudah saatnya tidak hanya sekedar dihukum selama 10 tahun, 5 tahun, tidak. Akan tetapi harus ada undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia bagi koruptor ini dihukum mati. Karena para koruptor di Indonesia ini sudah membudidaya, sudah tidak satu orang, satu instansi, enggak, tapi hampir seluruhnya ini ada koruptornya. Sehingga sudah saatnya kalau pemerintah Indonesia sekali lagi menerbitkan undang-undang koruptor tentang hukuman mati tentang koruptor. Ya, kalau tidak begitu, ya Indonesia tidak akan lepas dari yang namanya koruptor. Koruptor akan selalu merajalela setiap tahunnya kalau tidak ada undang-undang hukuman mati terhadap koruptor. Begitu juga klan Ba'alwi yang telah mengoplos nasab Nabi dengan oplosan nasab yang tidak jelas, atau bahasa lainnya nasab palsu. Dan banyak masyarakat mulai bawah, menengah maupun elit ini sangat dirugikan oleh pengakuan klan Ba'alwi, para habaib yang selalu mengaku sebagai cucu Nabi untuk sebagai alat mendawir masyarakat. Dan keuntungannya juga menurut saya lebih besar dari klan Ba'alwi, para habaib yang selalu
mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saja, kalau satu Habib ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dengan mendawir beberapa orang, sedangkan para habaib itu banyak dan mayoritas ini mendawir masyarakat, kalkulasinya ini masyarakat dirugikan lebih dari 986 triliun lebih itu. Wong sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun kok habaib mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ya, begitu juga para habaib, pemerintah ini juga harus tegas untuk tidak mengakui klan Ba'alwi di Indonesia ini sebagai warga negara Indonesia. Karena realitas yang ada ketika para habaib ini naik panggung, yang digembor-gemborkan itu bukan Indonesia, yang dimaju-majukan itu bukan Indonesia, yang dielu-elukan itu bukan Indonesia. Padahal mereka para habaib ini hidup di Indonesia, makan di Indonesia, cari uang di Indonesia, tidur di Indonesia, dan lain-lainnya, beraktivitas di Indonesia. Akan tetapi mereka selalu mengagung-agungkan tanah kelahirannya katanya, yakni Yaman. Dan bahkan Indonesia ini adalah milik Tarim. Jawa Timur ini adalah milik Tarim. Ini kan kurang ajar. Oleh karenanya ya, pejabat-pejabat Indonesia khususnya yang dalam lingkup keagamaan, baik itu dari Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, ini juga harus tegas terhadap para habaib yang sudah jelas-jelas memalsukan nasab Nabi Muhammad SAW. Yakni ketegasannya harus berupa hukuman, menerbitkan undang-undang hukuman terhadap klan Ba'alwi yang sudah jelas-jelas memalsukan nasab Nabi. Atau setidaknya ya, kalau memang belum siap untuk menerbitkan undang-undang itu ya, sebaiknya mempraktekkan, mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Barang siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, maka dia harus wajib dipukul sekeras-kerasnya dan diasingkan. Itu karena merugikan loh ya, merugikan negara. Klan Ba'alwi itu, para habaib itu merugikan negara, sebagaimana korupsi yang terjadi di Pertamina, sama-sama untuk mencari keuntungan pribadi. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, kalau masalah koruptor ini dibiarkan dan hukumannya itu tidak setimpal dengan banyaknya yang dikorupsi, maka Indonesia pada tahun-tahun berikutnya ini adalah sarang-sarang koruptor nomor wahid, nomor satu. Begitu juga klan Ba'alwi, kalau tidak diberi hukuman yang tegas, maka klan Ba'alwi di Indonesia ini tidak akan pernah jera ataupun tidak pernah menghentikan aktivitas-aktivitasnya, baik itu dawir, baik itu malak, baik itu berbohong atas nama Nabi untuk kepentingan pribadi. Ini tidak akan hilang. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.